Desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terisolir selama 4 hari usai banjir bandang dan longsor menerjang pada Jumat lalu. Sebanyak 40 warga kecamatan Latimojong berhasil dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara dan juga Polda Sulsel. Sejumlah desa di Kecamatan Latimojong terisolir akibat banjir dan longsor menerjang Kabupaten Luwu. Desa ini sudah terisolir selama 4 hari. Setelah upaya yang dilakukan sebanyak 40 warga di Kecamatan Latimojong berhasil evakuasi menggunakan helikopter milik TNI AU dan Polda Sulawesi Selatan. Warga yang dievakuasi adalah lansia hingga anak-anak. Warga dievakuasi ke posko induk tanggap bencana Sulsel yang berlokasi di lapangan Andi Jema untuk mendapat pelayanan medis. Heli milik TNI AU dan Polda Sulsel tersebut melakukan penerbangan sebanyak 2 kali untuk mengevakuasi. Selain proses evakuasi, kedua helikopter juga menyalurkan logistik ke Kecamatan Latimojong. Sementara 2 korban yang berhasil evakuasi melalui jalur udara terpaksa harus ditandu karena dalam kondisi lumpuh. Salah satu korban yang berhasil dievakuasi, Muzakir, warga yang belum dievakuasi masih harus waspada banjir dan longsor karena curah hujan masih tinggi. Kondisi sekarang itu yang di atas ya hujannya sudah mulai reda, tapi warga di sana masih waspada, masih was-was, masih bukan mengungsi, terutama logistik itu karena bagian yang di daerah Tebusan itu Pak, kalau soal logistik itu jangka 2 hari, 1 hari kalau tidak ada bantuan ke atas, naik. Sudah cukup? Baik, sudah terancam kelaparan? Kelaparan orang Pak. Sementara itu BPBD Sulawesi Selatan merevisi jumlah korban banjir bandang dan longsor yang sebelumnya 14 menjadi 12 orang. 11 orang dinyatakan tewas, sementara 1 orang masih dinyatakan hilang dan masih proses pencarian. Update yang diupdate oleh BPBD Luwu itu dia berdasarkan data sementara sebenarnya. Jadi pada saat sudah dilakukan pencarian ternyata yang dicari itu belum meninggal. Dan kita bersyukur karena sudah meninggal. Ya. Jadi data sebenarnya Pak? Jadi data sebenarnya itu seperti disampaikan oleh Pak Bupati bahwa untuk Luwu itu 11 MD. Yang dibantunya ya. Ya, dulu ya. Satu masih dalam pencaharian. Yang terakhir kita tadi temukan disampaikan oleh Pak Kapolres. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya untuk melakukan proses pencarian korban yang dinyatakan hilang. Ivan Ahmad, BTV Luwu, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kita sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Makassar, ada Meksianus BKBL. Selamat sore Pak Meksi. Bisa disampaikan bagaimana kemudian perkembangan? Selamat sore seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak, mungkin bisa disampaikan perkembangan terakhir dari evakuasi warga yang terisolir ini. Apakah 40 warga ini artinya sudah semuanya berhasil dievakuasi atau ada warga yang memilih untuk tinggal di sana? Baik, terkait dengan warga yang terisolir, tadi kegiatan untuk evakuasi itu dari siang hingga jam 16.00 itu kami melakukan evakuasi ada 52 jiwa, termasuk dengan 8 orang anak-anak dari Latimojong menuju ke posko dengan menyeberang Sungai Tuli menggunakan perahu karet. Baik, artinya bahwa 52 orang di sana kondisi jaringannya masih untuk komunikasinya masih terputus di desa tersebut. Baik, Pak, artinya bahwa 52 orang ini artinya sudah semuanya kah warga atau masih ada warga yang harus dievakuasi lagi dari tempat-tempat yang terisolir? Nah, terkait dengan hal tersebut, kami juga tetap berkoordinasi dengan tim SAR gabungan karena untuk wilayah pemerintah setempat itu lebih paham lagi terkait dengan warga tersebut. Jadi kami tetap mencari informasi terkait dengan warga yang minta untuk dievakuasi. Dan sebagian juga mereka juga setelah dievakuasi langsung menuju ke rumah kerabatnya yang terdekat.
Mungkin bisa disampaikan Pak, sebenarnya medannya sendiri bagaimana sih Pak? Di daerah mana saja kemudian yang terkepung banjir, kemudian juga daerah mana saja, titik-titik mana saja yang kemudian terkena longsor, sehingga kemudian ada daerah-daerah yang baru bisa diakses. Jadi untuk daerah tersebut itu memang waktu hari pertama tanggal 2 hingga tanggal 4 kemarin itu memang sulit untuk diakses sehingga baik itu dari BNPB, dari pemerintah daerah berusaha untuk menggunakan dengan alat berat untuk bisa membuka akses jalur tersebut sehingga untuk mudah ke lokasi tersebut dengan menggunakan helikopter baik itu dari Polda Sulawesi Selatan maupun dari Pangko Ops 2 Makassar, dan tadi juga ada heli dari BNPB pusat untuk bisa mendukung logistik maupun evakuasi sebagian melalui udara maupun sebagian melalui darat. Jadi artinya bahwa sekarang sudah mulai terbuka ya Pak untuk jalur darat ini ya Pak? Ya alhamdulillah tidak begitu normal, tapi sudah bisa ada akses yang bisa masuk walaupun sulit. Dan perlu diketahui bahwa tim SAR gabungan itu ada dari IOF maupun teman-teman komunitas trail yang sebelumnya bisa membantu mendukung untuk membantu akomodasi logistik dan luar biasa. Baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Baik Pak, kita ingin juga mengetahui Pak secara keseluruhan begitu Pak, berapa kemudian total warga yang terdampak peristiwa ini Pak? Kalau untuk warga yang terdampak itu nanti yang bisa punya kewenangan itu nanti dari BNPB. BNPB yang memberikan informasi tersebut. Kalau untuk Basarnas itu terkait dengan pencarian dan evakuasi warga yang kami ketahui terkait dengan informasi yang meninggal dunia. Jadi perlu diketahui bahwa tadi siang kami sudah menemukan 2 korban, baik itu yang anak usia yang 9 tahun dan yang satu usia 70 tahun, sehingga totalnya yang meninggal dunia itu 13 orang. 13 orang secara total. Ya. Adakah kemudian yang masih dinyatakan hilang Pak hingga saat ini? Kalau untuk dinyatakan hilang sampai saat ini kami belum mendapat informasi, karena yang kemarin itu yang disampaikan kepada tim SAR gabungan 2 orang tersebut, sehingga kami sudah melakukan pencarian dan sudah menemukan korban dan langsung diserahkan ke pihak keluarga, dan kami masih membuka informasi di posko. Apabila ada keluarga yang merasa kehilangan keluarganya, silakan melapor ke kami untuk kami bisa aksi sesegera mungkin. Baik, terima kasih Kepala Basarnas Makassar Maxianus BKBL sudah berkomunikasi sama kami di Berita Selamat Sore Pak. Sampai jumpa kembali Pak.